Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Laili, mahasiswa dari kelas R2B. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan video monolog dengan judul Lawan yang Tak Terlihat, yaitu korupsi, sebagai tugas mata kuliah berbicara. Semoga melalui pembahasan ini kita bisa lebih memahami betapa seriusnya dampak korupsi terhadap masa depan bangsa kita. Kadang saya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menghambat kemajuan negara ini? Indonesia adalah negeri yang kaya raya, sumber daya alam kita yang berlimpah. Kita memiliki jutaan anak muda yang cerdas dan penuh semangat, serta potensi yang luar biasa. Tapi meskipun semua itu ada, kita masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan. Apa yang salah? Apa yang menghalangi kita untuk maju? Jawabannya ada dalam satu kata yang sangat sederhana, tetapi sangat rusak bangsa Indonesia, yaitu korupsi. Ya, korupsi. Musuh terbesar bukanlah yang terlihat membawa senjata, bukan pula yang menyerang secara fisik, tetapi yang merusak dari dalam. Korupsi menyusup melalui celah-celah yang tak terlihat, menyamar sebagai sesuatu yang sah, bahkan seringkali berpura-pura menjadi solusi. Korupsi ini hadir dalam berbagai bentuk. Ia bisa berupa pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, pengusaha yang memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi, atau bahkan masyarakat yang terbiasa menerima praktik curang. Mereka menganggap ini sebagai hal yang wajar, namun sesungguhnya korupsi itu sendiri adalah pencurian uang rakyat, pencurian kepercayaan, dan pencurian masa depan anak-anak bangsa. Korupsi merusak banyak hal dalam kehidupan bernegara. Para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat malah berkhianat dengan menyalahgunakan wewenang mereka. Mereka bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan untuk kesejahteraan rakyat lagi. Mereka tidak lagi berorientasi pada pelayanan publik, tetapi pada keuntungan pribadi yang datang dari korupsi. Bayangkan, dalam sistem yang korup, rekrutmen pegawai bisa dibeli, jabatan bisa diperjualbelikan, dan proyek-proyek bisa dimanipulasi. Orang-orang yang kompeten dan layak bisa tersingkir, digantikan oleh mereka yang hanya bisa membayar lebih tinggi. Inilah yang menjadikan kita stagnan sebagai bangsa. Bagaimana bisa negara maju jika sistemnya sudah terdistorsi sejak awal? Bagaimana bisa ada keadilan jika hukum pun bisa dibeli? Korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial saja, tetapi juga mempengaruhi pembangunan negara. Setiap tahun, triliunan rupiah hilang dari kas negara. Dan uang yang hilang itu bukan karena bencana alam atau kejadian tak terduga, tetapi diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, malah disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri. Bayangkan jika anggaran untuk pendidikan dikorupsi, sekolah-sekolah terbengkalai, guru kekurangan fasilitas dan honor, anak-anak kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Bayangkan juga jika anggaran kesehatan dikorupsi, rumah sakit tidak akan memiliki fasilitas yang memadai, obat-obatan tidak tersedia, dan yang paling tragis, orang-orang miskin akan dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Demikian pula dengan anggaran infrastruktur yang dikorupsi, jalan raya bisa rusak, jembatan bisa ambruk, dan proyek-proyek lainnya akan terbengkalai. Namun siapa yang menanggung semua akibatnya? Rakyat. Ya, rakyat. Merekalah yang menjadi korban dari praktik-praktik curang ini. Ini bukan sekedar masalah uang,
Ini tentang nyawa, ini tentang generasi muda yang kehilangan masa depannya. Masa depan anak-anak kita dirampas, pendidikan mereka terganggu, dan mereka tumbuh dalam lingkungan yang korup. Mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai yang salah. Mereka akan belajar bahwa untuk sukses mereka harus tahu cara-cara belakang, mereka harus bisa membeli segalanya. Ini adalah budaya yang berbahaya. Jadi, saatnya kita sadar, korupsi tidak akan hilang jika kita terus diam. Kita semua memiliki peran untuk membuat perubahan. Kita membutuhkan pemimpin yang berani, yang tidak takut untuk mengambil keputusan tegas dalam memberantas korupsi. Kita juga membutuhkan penegak hukum yang tidak bisa dibeli, yang akan bertindak dengan adil dan tidak pandang bulu. Kita juga sebagai rakyat harus berperan aktif, jangan hanya mengandalkan KPK atau jaksa. Kita semua harus menjadi bagian dari perlawanan ini. Setiap kita melihat praktik kecurangan, kita harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani menolak suap, menolak jalan pintas, dan menegakkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa berharap perubahan hanya datang dari atas. Perubahan harus dimulai dari kita sendiri. Kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Mulailah dari hal-hal kecil, menolak suap meskipun itu hanya uang receh. Saya percaya bahwa Indonesia bisa maju asalkan kita semua berani membersihkan bangsa ini dari korupsi. Kita tidak bisa terus-menerus menunda perubahan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Selama korupsi masih merajalela, maka impian kita tentang Indonesia yang maju hanya akan menjadi angan-angan. Tetapi saya percaya korupsi bisa kita kalahkan selama kita serius melawannya, baik melalui hukum, sistem, dan perubahan budaya. Jika kita melawan bersama, Indonesia akan bangkit lebih cepat dari yang kita bayangkan. Indonesia dengan segala kekayaannya pantas untuk maju, dan kita bisa mencapainya dengan melawan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.